Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau ya teman-teman. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya. Jadi teman-teman, pada sore hari ini ya cuaca sepertinya mendung teman-temannya, akan hujan. Jadi pada sore hari ini kita seperti biasa kita angon sapi teman-temannya. Jadi inilah penampakan sapi-sapi kita teman-temannya. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya saya sedikit mau jelaskan ya teman-temannya. Di sini tentang apa teman-temannya, untuk para peternak sapi pemula ya. Di sini saya mau jelaskan teman-temannya kesalahan peternak ya setelah sapinya melahirkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di sini teman-teman ya, pasti kita belum tahu ya teman-teman ya. Banyak sekali ya teman-teman ya kesalahan-kesalahan atau beternak, atau kita tidak paham ya, tidak tahu ya saat sapi kita itu beranak ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ketika sapi kita beranak teman-teman ya, ini kesalahan peternak ya teman-teman ya, setelah sapinya melahirkannya. Jadi sapi ini udah beranak teman-teman ya. Ini kita katakan ini bunting ya. Nah, ini sapinya udah bunting ya. Jadi setelah beranak teman-teman ya, mungkin kita ini ya beranggapan ya, mungkin setelah beranak ini ya, oh biarkan aja ya, biarkan aja sapinya gitu. Maksudnya ini teman-teman ya, tidak ada pemberian ini obat-obatan teman-teman ya. Seperti antibiotik ya, obat itu biasanya gini teman-teman ya. Mungkin yang udah ini ya, yang peternak istilahnya yang udah misalnya yang udah lama teman-teman ya. Mungkin untuk pemula juga ini saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi setelah sapinya beranak teman-teman ya, jadi sudah melahirkan ya, induknya misalnya udah melahirkan anaknya, jadi dibiarkan aja teman-teman ya. Nah, jadi dibiarkan aja ya sapinya teman-teman ya. Jadi juga ini teman-teman ya, peternak tidak memberikan ini, tidak memberikan obat-obatan atau vitamin ya. Itu teman-teman, itulah kesalahan fatal teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang teman-teman ya? Oke teman-teman ya, seandainya teman-teman sapinya beranak ya, jadi dibiarkan aja ya, tidak ada dikasih ini ya obat antibiotik untuk induknya ya, vitamin untuk induknya juga ya, tidak ada disuntik obat vitamin teman-teman ya. Jadi teman-teman biarkan aja gitu ya. Jadi teman-teman biarkan aja, kasih makan seperti biasa ya gitu ya, seperti biasa. Terus kalau misalnya dia sapinya di sistem arit, diaritkan, kalau diangon aja gitu. Jadi tidak ada pemberian obat-obatan. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi itu kesalahan fatal teman-teman ya untuk peternak. Jadi kenapa saya bilang kesalahan fatal teman-teman? Jadi gini teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak berikan obat ini ya, obat antibiotik ya. Sebenarnya gini teman ya, obat antibiotik itu tujuannya teman-teman ya, itu diberikan kepada sapi setelah melahirkan atau induknya disuntik teman-teman. Itu tujuannya untuk ini teman, mengkeringkan ini teman-teman ya, peranakan ya, peranakan atau kemaluannya itu kan habis beranak itu luka ya. Jadi dikasih obat suntik itu kan tujuannya biar cepat kering, biar tidak terjadi infeksi ya. Jadi kalau terjadi infeksi ya bahaya teman-teman ya, bisa menyebabkan sapi kita itu istilahnya yang dikatakan majar teman-teman ya, sulit untuk beranak teman-teman ya. Jadi maka tuh banyak mungkin teman-teman ya, kawan-kawan yang beternak mungkin ya, sapinya habis beranak teman-teman ya, habis beranak, kemudian anaknya udah umur 6 bulan teman-teman, tapi indukannya belum juga birahi teman-teman ya, belum minta kawin. Itulah teman-teman, disitulah maksud saya teman-teman ya. Maka tuh kesalahan bagi peternak teman-teman ya. Jadi hanya ini ya, hanya membiarkan ini ya, tidak memberikan obatan antibiotik atau obat vitamin untuk sapinya. Jadi sapinya ini ibarat ini teman-teman, di anaknya udah usia
umur 6 bulan 7 bulan ya, harusnya itu induknya udah bunting lagi, tapi induknya tidak birahi-birahi teman-teman ya. Tapi disuntik juga sama obat perangsang tetap juga birahi, cuman ada yang birahi panjang, pokoknya macam-macam teman-teman ya sistem ini ya, penyakit pada birahi sapi teman-teman ya. Itu pasti terjadi teman-teman ya. Nah, jadi itu pasti teman-teman jumpai di lapangan atau teman-teman sebagai peternak sapi ya. Maka tuh kita tuh teman-teman sebagai peternak ya, mungkin kita merasa rugi ya kalau kita manggil mantri ya. Mantri, kalau saya tidak teman-teman ya, walaupun saya mengeluarkan biaya teman-teman, mengeluarkan biaya itu hal wajar teman-teman ya, karena mereka menangani sapi kita ya. Gitu ya. Saya juga gini teman-teman, ini ilmu teman-teman ya, pesan dari mantri juga ya. Mungkin kebanyakan orang takut mengeluarkan uang ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya dampaknya dari sapinya. Sapinya kurang subur ya, kurang sehat ya teman-teman ya. Itulah yang menyebabkan sapi itu biasanya ini ya, biasanya indukannya ini subur jadi nggak subur teman-teman ya. Jadi susah untuk birahi ya. Walaupun dia birahi teman-teman, jadi dikawinkan alami atau dikawinkan disuntik IB juga ya, inseminasi buatan, tetap juga nggak jadi teman. Itu penyebabnya teman-teman ya. Jadi itulah kesalahan para peternak ya, yang istilahnya yang membiarkan sapinya begitu saja teman-teman ya. Setelah beranak ya dibiarkan aja, cuman diberikan makanan aja teman-teman ya. Diberikan makanan aja, rumput gitu aja, padahal dia nggak tahu ya sapi itu juga butuh obatan teman-teman ya. Obat antibiotik itu sangat perlu teman-teman ya. Itu juga teman. Kemudian ini teman-teman ya, jadi yang beranak ini ya, sapi yang kita beranak ini ya, kita tuh harus ini juga teman-teman, harus kesalahan para peternak itu ya, tidak memberikan ini teman-teman ya, seperti jamu-jamuan ya untuk sapi kita ya. Sebenarnya buat jamu sapi simpel ya, cukup dengan ini aja, dengan kunyit ya, saripati kunyit itu dikasih ini, kasih gula merah ya, atau air gula merah juga, kasih telur. Itu teman-teman bagus teman-teman, boleh dicoba teman-teman ya untuk sapinya ya. Kalau yang habis beranak ya, misalnya ada yang bunting udah beranak ya, habis beranak, boleh dicoba teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan teman-teman ya sapinya ya. Jadi itulah kesalahan peternak ya, yang mengeluh, itulah yang membuat sapinya lambat berkembang ya. Karena gini teman-teman ya, kita beternak ini kan kalau bisa kita kan ini menghasilkan setiap tahun ya, karena sapi ini kan menghasilkannya sekali setahun ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai setahun setengah ya baru kita punya sapi anakan ya, itu telat teman-teman ya. Di situ kita sangat rugi waktu ya, rugi tenaga juga teman-teman ya. Jadi maka tuh saran saya dari teman-teman ya, harus diperhatikan ya kalau sapinya habis beranak, diperhatikan induknya juga ya. Pokoknya jangan, istilahnya jangan pelit-pelit teman-teman ya, mengeluarkan uang untuk ini ya, untuk kesehatan sapi kita teman-teman. Karena kalau kita ini teman-teman ya, kita tidak pelit dengan ini, mengeluarkan ini ya, uang untuk kesehatan sapi kita ya. Saya rasa teman-teman sapi itu juga pasti ini ya, memberikan ini juga, memberikan keturunan yang baik sapinya teman-teman ya, yang bagus ya. Jadi maka tuh saya bilang teman-teman ya, itulah kesalahan peternak ya, yang banyak terjadi teman-teman ya, di mana-mana aja teman-teman. Mungkin karena takut biasanya mengeluarkan biaya teman-teman ya. Jadi kesitulah perginya teman-teman ya. Kalau saya tidaklah teman-teman, yang penting sapi saya ini sehat ya, sehat. Kalau udah sehat pun teman-teman ya, istilahnya saya senang teman-teman ya. Ibarat gini teman-teman ya, teman-teman tidak mau mengeluarkan biaya misalnya untuk kesehatan sapi ya, pemberian obat ya. Jadi ibarat gini ya, maaf kata teman-teman ya, ibarat cuman kita mengeluarkan 100.000 teman-teman ya. Jadi tidak kita berikan obat, bisa menyebabkan sapi kita sakit terus kematian. Tentu rugi jauh banding ini teman-teman ya, 100 kali 1.000 misalnya 100.000 kita mengeluarkan, jadi kita sampai rugi 10 juta misalnya, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kayak gitulah perkiraannya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, jadi jangan sampai kita seperti itu ya, untuk peternak ya, jangan sampai kita
melalaikan atau membiarkan ternak kita sampai ini ya, sampai tidak memberikan obat-obatan, vitamin ya, karena induk yang baru melahirkan itu teman-teman butuh semua, teman-teman butuh nutrisi, vitamin, makanan, obat-obatan, sama kayak seperti kita teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman banyak kesalahan para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin yang belum ini ya, belum tahu ya, mungkin istilahnya belum paham juga. Jadi di sini teman-teman saya tekankan untuk teman-teman semua, ini istilahnya teman-teman ilmu juga ya. Saya tidak memaksakan teman-teman ya, saya bukan istilahnya mengajar-ngajari, cuman ini teman-teman ya, kesalahan peternak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, nah, pasti teman-teman akan rasakan ini ya, akan merasakan juga gimana sistem ini ya yang terjadi di lapangan. Misalnya sistem ternak teman-teman, pasti teman-teman yang mengalami sendiri ya, pasti pasti ada terjadi masalah teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga supaya channel kita semakin berkembang. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.